dulu ya. Ini panggil dulu ya. Putri ada ya, Yonita, Julia, Faiz, Dimas. Pancasila, akulah pendukungmu, Marion Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir rukun sentosa, terima di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang berkaitan dengan lingkaran, kita akan berbicara tentang bagian-bagian lingkaran. Tujuannya satu, kalian supaya bisa mengetahui apa itu bagian-bagian lingkaran. Yang kedua, kalian bisa menyebutkannya. Ketiga, bisa menyampaikan tentang bagian lingkaran. Ini sebagian daripada tujuan-tujuan pembelajaran. Sekarang kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Luar biasa. Ya, bagus semangatnya. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Hari mau bertanya ini. Ya, mau bertanya. Pernah kalian melihat bola yang lainnya yang berbentuk lingkaran? Coba kelompok satu ini saya kasih nama kelompok juring ya. Ingatnya, kelompok juring. Coba benda apa saja yang berbentuk lingkaran coba? Apa? Oh, tutup botol, betul. Oh iya, udah, kelompok juring semua. Yang lain, kelompok juring ini kelompok apotema, ingat-ingat. Juring apotema, kelompok apotema. Berikan contoh satu aja yang benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Bola, ya betul. Sekarang ini kelompok juring apotema. Ini saya kasih kelompok diameter. Nah, ingatnya ya diameter ya. Perhatikan. Coba beri contoh satu aja di sekeliling kalian yang benda yang berbentuk lingkaran. Selain bola sudah ada itu yang di sini ada kancing baju, betul? Ya, kesabut. Agar lebih jelasnya, coba simak video pembelajaran tentang bagian-bagian lingkaran. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perhatikan anak-anak semuanya, biar nanti kita tahu. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bagian-bagian lingkaran. Adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang berbentuk bidang lingkaran atau lingkaran? Nah, coba sebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Contohnya di sini adalah roda pada sepeda, jam dinding, uang logam, dan kancing. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Menurutmu apa yang dimaksud dengan lingkaran adik-adik?
Di sini lingkaran adalah titik-titik pada bidang data yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Yang pertama, bagian dalam lingkaran adalah titik pusat. Nah, kamu perhatikan gambar ini adik-adik. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran, ini di tengah-tengah lingkaran, adalah titik pusat. Nah, pada gambar ini, titik 0 ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi, berada di tengah-tengah lingkaran, namanya titik pusat. Lalu bagian lingkaran yang kedua adalah diameter. Perhatikan gambar berikut ya. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, titik pusatnya tadi kan angka 0 ini. Panjang diameter itu disimbolkan dengan huruf D, ya, D kecil. Pada gambar di samping, A ke B adalah diameter lingkaran. Jadi A ke B ini, garis ini dinamakan diameter karena melalui titik pusat, ya. Ini namanya diameter. Bagian lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu ditulis R ya, kalau diameter tadi D. Kalau jari-jari itu R kecil. Panjang-panjang jari-jari lingkaran ini itu adalah setengah dari panjang diameternya. Pada gambar di samping, 0 ke A itu diameter, 0 ke B diameter jari-jari, maaf ya, 0 ke A jari-jari, 0 ke B jari-jari juga, 0 ke C ini juga jari-jari. Ini termasuk jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu setengah dari diameter lingkaran. Berikutnya ada busur. Nah, jadi perhatikan di sini. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembara di lingkungan tersebut. Busur lingkaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nanti apa bedanya busur kecil dan busur besar? Nanti Kak Citra akan jelaskan. Akan tetapi, jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecilnya. Nah, pada gambar di samping, A ke B, ya ini ya, A ke B ini merupakan busur lingkaran. Nah ini ya, A ke B ini busur lingkaran. Bagian lingkaran yang berikutnya adalah tali busur. Nah, perhatikan di sini apa itu tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung dari lingkarannya. Tadi kalau busur ini kan misalnya A ke C ini. Nah, sekarang kalau tali busur itu garisnya ini, ya, yang menghubungkan busur lengkungnya. Pada gambar di samping, garis lurus A ke C merupakan tali busur lingkaran. Bagian-bagian lingkaran tadi ada berapa? 7, 8. Apalagi? Yang betul berapa tadi? 8. Bagian coba kelompok apa nih? Yuring. Beri contoh satu bagian lingkaran. Apa tadi? Yang kamu ingat? Apotema. Nah, kelompok apa nih? Kelompok juring ya? Ya, kelompok apa? Apotema. Coba beri contoh satu. Juring. Ini apalagi selain ini? Selain ada juring, ada apotema, tadi apa? Jari-jari. Siapa tahu bisa mengasih penjelasan tentang jari-jari. Jari-jari adalah garis atau setengah dari diameter dibatasi oleh titik O tadi, titik kosong. Jadi setengahnya. Kalau kalian melihat sepeda itu jari-jarinya banyak sekali. Terus kelompok
Jari-jari bisa mengasih tahu bagian lingkaran tadi apa? Di antaranya diameter, padahal kalian namanya jari-jari. Udah tahu apa? Ada lebih jelasnya, Pak Ali mau ngasih lembar kerja kelompok. Minta tolong nanti dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ya bisa bagi anak-anak. Bisa bagi kerja kelompok. Dan nama kelompoknya nanti dikasih ya. Isi ini ada soal, jawabannya di sini. Ini untuk begini jelasnya. Ini kelompok. Kasih nama kelompoknya nanti ya. Ya, ini diisi bekerja sama dengan kelompok ya. Satu-satu. Ini juga dikerjakan sesuai dengan nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa ya? 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga silakan kerjakan bareng-bareng ya, berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, ada yang isi, ada ini, ada 5 soal. Ya. Kasih nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya apa? Musyawarah, jawabannya apa? Gitu ya. Ada yang isi, ada yang mencari jawabannya. Ya. Yang nggak ngerti silahkan bertanya, yang bingung. Ya, mana? Ya ini soalnya cuma 5. 5 soal silakan kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Ya, ini nama kelompok, perhatikan. Ya. Ya, perhatikan. Ini yang atas sendiri. Ini adalah nama kelompok kalian. Kelompok apa? Misal juring, tulis juring. Anggotanya juga 1, 2, 3, 4, 5. Isi. Habis itu kalian baru mengerjakan. Nomor 1, pertanyaannya apa? Diisi di sini jawabannya. Itu ya. 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 Kalau udah ngerti, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Ya. Ya, dari sini jawabannya. Jawabannya ada di sini. Ini soalnya, taruh di situ jawabannya. Ya, ditaruh di sini jawabannya ya. Ya, silakan berdiskusi. Ada lagi yang nanti yang belum tahu cara isinya? Tahu? Ya, silakan di sini. Ya. Itu ada 5 soal, silakan jawab. Itu ada skor nilainya. Ya. Kalau nomor 1 terjawab, nilainya 10. Kalau 2 terjawab, nilainya 30. Skor 3 kalau benar 20. Jadi total nanti 100. Ya, kalau betul semua. Saya harapkan kalian setelah melihat video pembelajaran tadi, kalian bisa mengerjakan soal-soal kelompok itu dengan benar. Ya. Ya. Ya, sekarang berdiskusi kelompok masing-masing. Sudah selesai? Ya, mau tanya apa? Ya? Oh tidak. Ini cuma disebutkan bagian-bagian lingkaran saja. Pengertian apa, pengertian apa. Ya. Nanti ada menggambar sendiri, nanti dikasih waktu 5 hari. Ya, menggambar lingkaran. Ini baru pemahaman kalian tentang video pembelajaran yang ditayangkan tadi.
tugas kalian sampai di mana kalian memahami tentang materi video pembelajaran. Nanti ketua kelompoknya silakan presentasi ke depan menjawab. Dicek dulu siapa tahu ada yang salah. Kelompok apa tema? Sudah selesai? Ya, sip. Nanti dipresentasikan di depan ya. Kelompok diameter ukuran berapa diameter? Oh ya, ini disebutkan yang ini sebutkan bagian-bagian aja yang jari-jari sudah? Mana yang nggak tahu? Oh, Pak, pertanyaannya. Kelompok mana lagi yang belum selesai? Kelompok ini selesai. Kelompok apa selesai? Tali busur dan busur. Daerah yang dibatasi tali busur dan busur. Nah, tali busur daerah yang dibatasi. Sudah? Ya. Sudah semua? Perhatikan anak-anak semua. Saya persilahkan kelompok siapa dulu yang mau maju cepat jari. Iya, kelompok Durin. Ayo dibaca jawabannya. Nanti yang lain menanggapi ya. Kalau misalnya jawabannya ini salah, dikasih apa? Nah, masukan. Ya, ayo. Pertama ini nama kelompok. Yang keras. Perhatikan teman-teman, yuk. Perhatikan teman-teman, yuk. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok tentang bagian-bagian lingkaran, yaitu kelompok juri. Yuk. Nama kelompoknya 1. Keras. Ya, pertanyaannya dibaca sama jawabannya. Perhatikan ya. Jawabannya. Ya, bagaimana? Betul, bagian-bagian lingkaran ada juri, ada lima, ada diameter, ada apa lagi? Ada jari-jari, betul? Masih tepuk tangan. Ya, sesuai ini. Gimana? Bisa caranya membuat? Bisa ya. Sekarang dibuat bagian-bagian lingkaran. Ada penggaris di sini tadi. Ambil penggarisnya. Nah, ada penggaris. Ambil semua penggarisnya. Ya. Ya, seperti itu. Lihat. Silakan boleh masing-masing. Ya, masing-masing aja. Kelompok ini sudah? Oh ya. Pensilnya aja. Ya, sama ini tulisin. Yuk, selesai.
udah? Perhatikan. Sudah selesai semua gambarnya ya? Ya. Sudah ngerti bagian-bagian lingkaran? Ya. Kita akan lanjutkan bagaimana caranya kita mengetahui mengukur tentang keliling lingkaran dan juga dengan apa? Memakai alat yang kalian bawa. Ada benang, ada kaleng. Perhatikan nanti video pembelajarannya, ya. Ya, perhatikan, kita lanjutkan bagaimana kita mengetahui tentang apa? Mengetahui lingkarannya. Nah, di sini ada pembelajarannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang konsep rumus keliling lingkaran dan nilai pi. Sebelumnya kita sudah membahas cara menghitung keliling lingkaran jika diketahui panjang dari jari atau diameter lingkaran. Dan juga kita sudah membahas cara menghitung panjang dari jari atau diameter lingkaran jika diketahui keliling lingkarannya. Yang belum menonton, ada baiknya tonton itu terlebih dahulu. Link videonya kakak taruh di deskripsi. Kali ini kita akan bahas secara lengkap dan detail dari mana didapatkan rumus keliling lingkaran dan nilai pi yang sudah sering kita gunakan pada video-video sebelumnya. Diharapkan dengan video ini adik-adik benar-benar akan memahami tentang keliling lingkaran. Sekarang bagaimana cara menemukan pi? Ternyata yaitu keliling lingkaran dibagi diameter tengah. Coba kalian dengan apa yang kamu bawa, kaleng, diukur lingkaran pakai benang, nanti panjangnya berapa, kamu bagi garis tengahnya. Coba kita buat. Yuk, yang bawa kaleng sarden, yang bawa kaleng susu. Nah, caranya perhatikan. Ya, caranya perhatikan, ukurnya. Ini diukur kelilingnya dulu. Pakai ini, lihat. Dipaskan ini, berapa ini? Kalau sudah diukur panjangnya ini berapa? Setelah itu dibagi dengan garis tengahnya. Nah, coba ini ukur panjangnya berapa? Sudah diukur semuanya, anak? Ya. Panjangnya diukur. Setelah itu dibagi garis tengah yang kamu buat. Berapa garis tengah yang kamu buat ini berapa? Kalau pakai kaleng susu berarti garis tengah susu. Hasil pengukuran dibagi diameter, hasilnya adalah 3,15. Ini hasil kesimpulan. Sekarang anak-anak semuanya, sebelum kalian pulang, ya, ada kesimpulan yang di sini itu tadi, ya. Perhatikan kesimpulan. Ada lembar kerja. Ini lembar kerja mandiri. Artinya nanti kamu kerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Nanti besok pagi sama Pak Lari diminta. Nah, gitu ya. Nah, ini satu-satu. Gitu. Kita sudah belajar tentang apa hari ini, anak-anak? Lingkaran dan bagian-bagiannya. Serta ada satu lagi, cara menemukan rumus lingkaran. Cara mencari keliling lingkaran dan itu ketemu dengan pi. Tahu pi ya? Pi itu 3, selain itu ada
pembelajaran yang kemarin adalah 22/7. Sekarang saya akan tahu bagaimana cara menerapkan 3,14 dengan 22/7. Perhatikan. Kalau 3,14 berarti yang diameternya garis tengah atau R-nya jari-jari itu bukan kelipatan 7. Tahu bukan kelipatan 7, contohnya 5, bukan kelipatan 7. Ya, kelipatan 7 itu yang 7, 14, 21 dan seterusnya. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Ya anak-anak, karena jadwal jamnya kita sudah habis, kita cukupkan sampai sini dulu pembelajaran kita. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa lembar kerja siswa yang satu-satu itu diisi di rumah. Hari Selasa nanti saya minta lagi, ya. Ingat secara berkelompok tadi. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketuanya, silakan memimpin doa. Mari berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jangan lupa anak-anak semuanya pulang ucapkan salam di rumah, salim yang ada di rumah, bapak, ibu dan adik dan yang ada di rumah ucapkan salam. Salam. Setelah itu jangan lupa sholat 5 waktunya, ya. Sholat apa? Sholat zuhur. Berikutnya, tidak salah nanti hari Selasa kita bertemu lagi. Ya, ya.